Wah, pelanggaran ini. Dealer Yamaha. Servis kopi. Wah, bener udah karatan kaca motor baru. Oke rekan-rekan, di kesempatan video kali ini kita akan update lagi soal rangka ESAP. Jadi mungkin jika peminatnya mulai menurun, kita akan stop dulu pembahasan soal rangka ESAP, dikarenakan percuma ya kalau misalnya peminatnya sedikit dan yang mencari informasi yang terbaru dari PT AHM ini sedikit ya, kita akan stop dulu. Nah, di segmen video kali ini sendiri ada beberapa cuplikan yang akan kita tampilkan, yaitu di video kali ini ada beberapa review dari orang-orang juga yang membongkar bodinya untuk melihat rangka ESAP-nya. Karena kalau kita sendiri melihat ya, ternyata bukan hanya rangka ESAP aja, underbone juga ada yang terkena masalah teman-teman. Nah, selain itu juga ada kejadian yang nyeleneh nih, yang dimana ada seorang konsumen yang membawa Honda Scoopy ini dibawa ke bengkel resmi Yamaha. Nah, bagaimana itu ceritanya bisa terjadi tuh ya? Malu tuh dibawa ke bengkel rivalnya ya. Dan di video kali ini juga selain itu kita akan melihat bagaimana penjelasan dari ahli tukang las, ahli bengkel, teknik las, yang mana dari segi harga perbaikan rangka ESAP ini kalau kita mau membawa ke bengkel las. Nah, kira-kira dari segi kesulitannya sendiri seperti apa? Di video kali ini kita akan bahas ataupun bacakan narasinya juga. Oke, untuk yang pertama di video kali ini kita akan melihat dulu bagaimana ada seorang konsumen Honda Scoopy yang membawa motornya ke bengkel rivalnya yaitu Yamaha. Berikut ini dia videonya. Wah, pelanggaran ini. Dealer Yamaha. Servis kopi. Wah, gimana nih guys? Kenapa Pak jadi servisnya Scoopy? Wah, ini udah nggak percaya kayaknya ya sama dealernya sendiri. Ini di Yamaha ya guys. Ini di Yamaha. Servisnya Scoopy. Nah, ya ini lagi servis Scoopy. Terus ini di dealer Yamaha. Ya, itulah kejadian yang cukup lucu dan nyeleneh juga yang dialami oleh dealer bengkel resmi Yamaha yang mendapatkan konsumen dari Honda yang membawa motor dari produk Honda ke Yamaha. Bagaimana itu bisa terjadi? Mungkin buat kalian adalah pelakunya, silahkan aja tulis di kolom komentar ya. Kira-kira apa alasannya membawa motor Honda Matic ke bengkel rivalnya yaitu Yamaha. Oke, selain itu juga di video kali ini kita akan melihat bagaimana ada orang yang membongkar melihat ada masalah di rangkanya, yaitu di rangka bit nih yang terjadi paling banyak. Berikutnya dia videonya. Rangka ESAP. Wah, bener udah karatan kaca motor baru setahun. Ya, itu dia beberapa review ataupun bongkar rangka dari orang-orang di media sosial yang tentunya masih terus diekspos. Karena bagaimanapun jika masalah ini berhenti di situ saja, tidak viral lagi, kita tidak akan tahu bagaimana jawaban dari AHM terkait masalah ini ke depannya, apakah ada solusi atau tidak. Karena kalau kita sudah tahu jawabannya, tentunya konsumen bisa menentukan seperti apa ke depannya, teman-teman. Oke, selain itu juga di video kali ini kita akan melihat menurut pengakuan dari tukang ahli las ini, yang dimana jika rangka ESAP ini dilas, diperbaiki dengan alat yang seperti biasa,
yang seperti digunakan untuk underbone juga, itu caranya itu sama dilakukannya, kemudian alat-alatnya juga yang digunakan itu sama, tetapi dari segi harga dan kesulitan tentu berbeda. So, berikutlah penjelasan dari Mas Lo yang kita bacakan narasinya. Ya, Eni Suratno alias Masno, pemilik bengkel Laskaya Teknik di Kosambi, Tangerang, mengatakan biaya perbaikan rangka esap ini relatif tergantung dari seberapa parah kerusakan yang terjadi. Kalau esap terus terang lebih mahal karena kita ngelasnya banyak. Ganti salah satu bagian yang berkarat saja ngelasnya panjang. Alat lasnya sama, bahan lasnya juga sama, tapi durasinya lebih lama, bahan baku yang dibutuhkan pun lebih banyak. Kalau rangka dari pipa enggak terlalu banyak kami ngelasnya, cuma prosesnya sama, secara senter ulang juga sama. Masno juga di sini menjelaskan bahwa proses pengerjaan rangka esap sedikit berbeda dengan rangka tubular atau pipa besi. Bisa dibilang Masno harus membentuk ulang rangka esap yang terbuat dari bahan plat besi. Jadi, esap itu harus bentuk rangka baru dari depan ke belakang, posisi dalam dan luar dijadikan satu, baru dilas. Itu pakai spot welding. Kemarin ada yang esap kena bagian depan dan bawah samping, biaya sekitar Rp 1,7 juta rupiah atau 1.700.000. Kalau rangka biasa Rp 1 juta. Kalau esap bagian bawahnya saja sekitar 750.000. Masno juga mengaku perbaikan rangka esap jadi yang paling sulit di antara jenis motor lainnya, maka tak heran apabila ongkos servis jadi yang paling mahal. Untuk tingkat kesulitannya saat ini esap paling susah. Selain banyak las-lasan, lebih rumit, dia juga harus lebih presisi. Sejauh ini komplain gak ada, konsumen biasanya balik lagi karena rangka patah lagi, tapi di lain tempat, bukan bekas lasan saya. Bekas plat saya masih utuh, yang patah di tempat lainnya, di bagian lainnya, di bagian rangka yang masih bawaan pabrik, ungkap Masno. Nah, itu dia beberapa cuplikan-cuplikan yang kita sajikan seputar rangka esap, teman-teman. Ya, kalau kita melihat masalah ini viral, beredar di media sosial. Nah, tentu teman-teman, yang paling ditakutkan oleh banyak konsumen di sini adalah keselamatan yang paling utama. Selain kerugian, tentunya yang paling utama adalah keselamatan. Bagaimana tidak? Di sini banyak sekali orang-orang yang menggunakan gadget, yang menggunakan televisi, tahu soal kabar ini. Mereka bisa mengantisipasi bagaimana caranya agar motor mereka terhindar dari kecelakaan di jalan. Nah, untuk mereka yang tahu di media sosial sendiri, pastinya mereka akan cek rangkanya tuh, apakah layak jalan atau enggak tuh. Jadi mereka akan terantisipasi sendiri, bisa waspada kalau misalnya motornya ini bermasalah. Tetapi untuk beberapa orang seperti bapak yang berada di daerah-daerah, tentu mereka tidak menggunakan gadget. Bahkan mungkin mereka hanya menggunakan handphone biasa aja tanpa menggunakan internet, cuma dipakai teleponan dan SMS-an aja. Nah, tentunya ini akan menjadi masalah buat mereka. Mereka tidak tahu kabar ini. Jadi buat teman-teman bisa juga tuh disebarin kabarnya buat mereka yang tidak aktif di media sosial, karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tidak tahu, tentunya mereka tidak bisa mengantisipasi terjadinya kecelakaan, karena mereka tidak tahu kalau misalnya seandainya rangka yang mereka gunakan di motornya itu juga bermasalah, teman-teman, gitu ya. Nah, itu sih yang paling dikhawatirkan, bagaimana mereka yang tidak aktif di media sosial, yang tidak tahu kabar ini, tentu mereka tidak akan ancang-ancang ataupun antisipasi untuk mengurangi kecelakaan ataupun waspada dari terjadinya kecelakaan, teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja sih yang saya bahas di video kali ini. Sembari kita juga menunggu updatean soal hasil investigasi Honda apakah memuaskan atau tidak. Yang pasti banyak sekali dari kalangan konsumen dan masyarakat yang menyarankan recall aja gitu ya. Karena selain dari berbahaya dan berpotensi kerusakannya ini tinggi, tentunya rangka ini juga dibuat tipis, berbeda dengan underbone. Apalagi sekarang ditambah lagi underbone juga terlihat banyak masalahnya ya di media sosial berbarengan dengan adanya rangka esap yang keropos. Entah ini apa yang menjadi masalah, apakah ada salah satu pabrikan Honda yang tersebar di antara 4 pabrikan itu ada kesalahan salah satu pabrik aja atau seperti apa. Nah, tentunya kalau misalnya disalahkan konsumen kurang perawatan ataupun dibawa ke air laut, ya seharusnya bagaimanapun Honda itu bukan alasan, karena Honda harus tahu bahwasanya produk tersebut dibuat di negara yang memiliki banyak laut, teman-teman, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.